kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir. Kami rindukan Tuhan. Ku rindu mengenal wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat. Kami rindukan Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam
We worship you. Sebab hanya Kau yang layak untuk kami tinggikan, Kau yang kami percaya. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Ya, kami ingin naikkan pujian penyembahan kami lebih lagi untuk tatamu Tuhan di tempat ini. Sebab hanya Kau yang layak untuk disembah, hanya Kau yang layak untuk dipuji. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia kan ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan sebuah yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau
lebih lagi di tempat ini. Siapa yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita Tuhan yang sangat baik? Lambaikan tangannya. Dan sebentar. Oke, jadi saya mau ngajarin dulu ya. Jadi kalau misalkan saya bilang sebab Tuhan baik, bisa jawab sebab Tuhan baik. Bisa? Kita tes dulu ya, Oke. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Siap memuji Tuhan? Mana suaranya? Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian untuk sang Pengala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian untuk sang Pengala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, bisa lambaikan tangannya yuk. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tangan diangkat yuk. Baik, bisa kasih jempolnya buat Tuhan kita. Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Yang bersinar bagi Tuhan, amin. Lagu ini adalah salah satu karya YHS Worship Palangkaraya. Mari sama-sama kita belajar. Kita angkat pujian ini karena kita bersinar bagi Tuhan. Haleluya.
Woo! Hey! Kami siap bersinar bagimu Yesus. Sama-sama katakan. Kau menjadi perisaiku di sepanjang jalanku. Katakan Yesus penuntunku. Katakan kau menjadi sahabat kau. Menjadi sahabatku melewati masalah. Kau penolongku. Say, ku mau menjadi terangmu Tuhan. Katakan, siap-siap bersorak. Bersinar, bersinar, bersinar. Nyatakan kau dahsyat dan besar. Katakan, di dalamku Yesus ada untukku. Bersamaku Yesus nyata di hidupku. Oh, oh. Jadi sahabatku melewati masa. Katakan kau pertolonganku. Sorakan lebih dahsyat, ku mau menjadi terangmu. Mau menjadi terangmu Tuhan. Sama-sama nyatakan kebesaranmu. Everybody say, bersinar, bersinar, bersinar. Nyatakan kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada untukku. Bersamaku Yesus nyata di hidupku. Ha! Musiknya Jakarta memuji Tuhan. Woo! Dahsyat kau Tuhan. Sama-sama katakan. Bersinar, bersinar, bersinar. Nyatakan kau dahsyat dan besar. Bersinar, bersinar, bersinar. Nyatakan kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada untukku. Bersamaku Yesus nyata di hidupku. Wow, wow. Berikan suara-suara dahsyat bagi Tuhan. Woo! Haleluya. Jemaat Tuhan sekarang dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik dari kami Tuhan. Memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena mujizat-Mu Yesus. Itu semua karena pertolongan-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena-Mu Tuhan. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
bagi kami karena ada Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami sehingga kami ya berjalan itu tenang, aman, damai. Di dunia marketplace Tuhan membuat rancangannya yang terbaik dinyatakan. Kami terus berjalan naik ke atas, jadi kepala bukan ekor, dan apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sekarang kami dengar firman. Firman akan tertanam di dalam tanah hati kami, bertumbuh dan menjadi dampak bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Siapa percaya bahwa kita punya Tuhan yang spektakuler? Lambaikan tangan sama-sama, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, senang sekali kembali berjumpa dengan ya keluarga-keluarga dari gereja YHS yang spektakuler. Kita ini terus bertumbuh dan kita ini terus melihat bagaimana ya visi dan misi dari apa yang sudah Tuhan berikan melalui Pastor Yusa, semuanya itu dapat digenapi ya, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, terutama melalui 3 pilar itu, nama Bapa ya, kemudian Grace, Gospel, and Jesus Centernya, dan itu terus bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Dan di sini kita bersukacita karena kita percaya bahwa tahun ini, tahun 2023 adalah tahun di mana saudara semua memberi pengaruh, ya, the greatest influence, ada achievement ya, perolehan besar, tahun pencapaian, saudara akan mendapatkan pencapaian yang besar. Jadi gini, apapun yang Tuhan sudah rencanakan, itu semuanya pasti akan sampai kepada saudara. Tidak ada satupun mimpi yang dari Tuhan yang gak jadi. Semua yang Tuhan taruh di hati Anda dalam nama Yesus pasti jadi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Yeay. Oke, judulnya hari ini adalah mengubah yang buruk jadi baik. Mengubah yang buruk jadi baik. Dalam kehidupan manusia itu selalu ada banyak hal-hal yang baik terjadi. Dan juga ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Ya kan? Secara realistis kita ini kalau mau terima yang baik ya harus jadi orang baik toh. Kan gitu. Nah kalau kau jadi orang baik ya maka kau akan mendapatkan hal yang baik. Kerja yang baik. Kemudian karakter yang baik, supaya kita ya dapat perolehan yang baik juga. Tapi orang buruk akan mendapatkan hal yang buruk, gitu lah, culas, licik. Ya, makanya jangan gitu, dirubah caranya, gitu kan? Karena orang baik dapat hal yang baik, orang buruk dapat hal yang buruk. Tapi pernahkah saudara mendengarkan ada atau mengetahui seseorang yang sepanjang umur hidupnya Anda mengenal orang itu adalah orang yang baik. Yang dimana tidak ada belok-beloknya sama sekali. Dimana kerjaannya ya kita tahu jelas, hidupnya dia gimana. Tetapi dia ngalami hal yang buruk. Noh gimana tuh rumusnya? Konsepnya gimana tuh? Kita tahu ini orang baik, tetapi kenapa tiba-tiba ngalami malapetaka? Ngalami musibah, kena tipu, kena alami. Kita sampai heran apa salahnya, ya kan? Nah, kemudian sudah ada khotbahnya itu, judulnya adalah ya percayalah, memang kita ini tinggal di dunia yang sudah rusak. Ya kita ini manusia yang berdosa, makanya kita butuh Tuhan dan lain sebagainya bla bla. Tapi orang baik bisa ngalami hal yang buruk dan itu ada. Mungkin saudara kenal ada orang yang dekat sedang mengalami hal semacam itu. Aneh kan? Tapi ada yang lebih aneh lagi, yaitu orang buruk. Wah, sepanjang umur hidupnya orang ini adalah orang yang buruk tuh.
nggak bener, kemudian egosentris, maunya ya maunya, gitu toh. Terus licik dan dia ngikutin apa kata orang dunia. Zaman sekarang nih, kalau mau kaya nggak bisa nggak curang, ya kan? Kalau mau dapat orderan nggak bisa kita nggak kasih, ya kan? Tapi kan nggak bener kalau misalnya kita begituan, ya nggak bisa. Kalau lu mau jadi terima barang ini ya kau harus gini. Nah, Anda lihat buruk, tapi Anda lihat hidupnya kok malah baik, diberkati, bukan diberkati, kok kan tambah kaya, tambah naik. Nah ini loh, ini konsepnya di mana? Jadi kita ini harus jadi seperti yang mana? Orang baik terima hal yang baik, oke. Orang buruk terima hal yang buruk, oke. Tapi kok ada orang buruk ada orang baik terima hal yang buruk? Ada itu khotbahnya. Nah ini makin bingung, orang buruk terima hal yang baik. Nah kita jadi orang buruk atau jadi orang baik? Siapa yang mau jadi orang baik? Siapa orang mau jadi orang yang buruk? Nggak ada yang mau, tapi ya serah lihat kuncinya di mana itu. Serah tahu kita hidup bukan cuma di dunia aja kan. Ya mungkin mereka kalau selama mereka hidup di dunia kelihatannya orang buruk ngalami hal yang uangnya makin nambah banyak, promosi, prestasi dan sebagainya. Itu semua nggak akan kebawa mati ya. Kita mati kan nggak bawa apa-apa. Jadi justru kalau kita mati justru mau meninggalkan apa? Jangan-jangan ketika yang kita sudah meninggalkan tempat malah meninggalkan banyak hal yang lebih buruk lagi kepada generasi dan generasi keturunan kita. Malah tambah kacau dan parah gitu kan. Nah apa yang saya coba sampaikan judulnya adalah mengubah yang buruk jadi kebaikan. Ayatnya yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Nah saya percaya gini, Tuhan kalau kasih kepada saudara dia nggak ngasih yang baik. Kok macam apa pula itu kan ya. Kalau Tuhan nggak ngasih baik, enggak. Menurut saya Tuhan tuh nggak ngasih yang baik pada saudara. Lah itu ayatnya kan ada. Bukan. Menurut saya apa yang Tuhan kasih itu adalah yang terbaik. Kan gitu loh. Apa yang baik menurut manusia belum tentu itu yang terbaik bagi Tuhan. Ya kan? Jadi menurut saya percaya bahwa Tuhan kalau ngasih kepada Anda rancangannya, tuntunannya, nasihatnya, perlindungannya dan lain sebagainya itu adalah pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, saya dapat yang terbaik. 2, 3 katakan, saya dapat yang terbaik. Kasih tepuk tangan bagi yang memberi kepada saudara Yesus Kristus ya. Boleh kita baca bersama-sama semuanya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa segala sesuatu kerja sama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangannya. Tuh, satu ayat ini aja. Dan bagaimana caranya mengubah yang buruk untuk mendatangkan kebaikan? Yang pertama adalah pengenalan penuh akan pribadi Tuhan. Itu yang pertama. Saudara lihat, ayatnya dikatakan dengan jelas di bagian awal, yaitu ada kata dua di sana, kata kuncinya yaitu adalah kita tahu. Nah itu loh, kita tahu. Berarti kan tadinya tidak tahu, sekarang kita tahu. Begitu ada sesuatu terjadi, musibah terjadi atau kena tipu orang, ini kenapa ini? Nah saudara lihat, ketika Anda mengenal Tuhan, maka saudara akan mendapatkan suara dari Tuhan, pemahaman, pengertian, understanding. Sehingga saudara dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kenapa? Karena ada pengenalan akan Tuhan. Gitu. Sehelai rambut tidak akan pernah jatuh dari kepala kita itu kalau nggak ada izin dari Tuhan Yesus loh. Ya kan? Maka tidak akan ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita kalau tanpa sepengendalian daripada Tuhan Yesus. Menurut saudara kacamatanya ngelihat, saya kena tipu, ini buruk nih. Tapi ternyata dibalik daripada hal itu semua, naik kapal kena badai, buruk ini. Dibalik badai ada apa? Orang kalau mengenal Tuhan, maka dia akan tahu dan tahu bahwa
apa yang sedang dijalani dalam kehidupannya ini, maka rancangan Tuhan yang terbaik itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Ketika saudara mengenal Tuhan, mungkin apa yang Anda alami justru akan membuat kita sadar bahwa ini tujuannya untuk sometimes membuat engkau menjadi semakin lebih dewasa. Membuat engkau untuk membuat ini loh, kapasitas hati kita ini jadi lebih besar. Karena kapasitas hati orang ketika itu kecil, Tuhan mau ngasih visi besar dan tidak masuk saudara. Ya kan? Karena firman Tuhan berkata lapangkan tempat kemah, lebarkan dan lain sebagainya. Tapi kalau hatinya enggak, saya mau cuman SSRSSS apa itu? Rumah sederhana, simple, sempit. lah macam pula gimana itu kan ya. Jadi kadang-kala kita itu Tuhan itu ingin ini, aku ingin membuka hatimu untuk punya kapasitas hati yang lebih besar, untuk menerima visi yang lebih besar. Nah, itu dari mana kita bisa tahu ketika Tuhan itu kita kenal? Firman berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kita tahu. Tadinya tidak tahu, sekarang kita tahu. Nah, masalahnya adalah gini, saudara tahu apa sekarang? Ya, ayo. Setiap kali kita ke gereja, setiap kali kita alami perjumpaan dengan Tuhan, adakah sesuatu yang Anda ketahui dari Tuhan kita yang berdaulat ini? Ya toh? Tuhan kita berdaulat loh. Dan dia pegang kendali loh. Nah, adakah sesuatu yang Anda kenali dari Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Mungkin orang melihat sesuatu, saudara tahu bahwa segala sesuatu itu ada rencananya. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita semua di sini dibuat oleh Yesus Kristus untuk mengenal Dia, bukan cuma sekedar sebagai juru selamat. Nah, coba gini, orang yang mengenal Yesus sebagai juru selamat itu adalah orang yang paling miskin dalam pengenalan akan Tuhan. Ada suara apa? Saya kan stop. Gitar. Balik. Orang yang mengenal Tuhan, ya nanti orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah orang yang paling miskin di dalam pengenalannya akan Tuhan. Benar enggak? Benar. Karena kalau kita tanya Tuhan Yesus, ya dia menyelamatkan. Tapi saya mau berkata saudara, dia bukan cuma sekedar menyelamatkan, meskipun itu mujizat terbesar, keajaiban terbesar. Karena saya ingin mengajak Anda saudara untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Saudara bisa mengenal Yesus itu sebagai seorang sahabat. Nah itu loh, sebagai seorang bapa, sebagai seorang husband. Ya, sebagai seorang siapa lagi? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang penasehat, sebagai seseorang. Saudara lihat, lah kalau kita mengenal Yesus hanya cuma sekedar juru selamat, berarti saudara termasuk orang Kristen, bukan orang percaya. Karena orang Kristen itu adalah agama. Tapi kalau orang percaya itu adalah orang yang saudara tahu dia apapun dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan gak pernah bawa agama dalam kehidupan kita. Tuhan membawa apa? Relationship dalam kehidupan kita. Sudahkah saudara mengenal Yesus itu lebih daripada sekedar juru selamat? Atau saudara cuma sekedar, ya saya diselamatkan, sehingga saya mati nanti gak masuk neraka, selesai udah, amin. Enggak, tapi dia pengen jadi sahabat, dia pengen jadi teman curhat, dia pengen menjadi seseorang yang lebih dekat, dia pengen untuk menjadi sandaran tangisan saudara. Kalau nangis jangan pusing-pusing saudara, sandar pada Yesus, karena semua air mata kita ditampung dalam kiribat Tuhan, dan semua yang air mata duka cita akan dirubah menjadi air mata sukacita. Ratapan saudara itu, ratapan siapa yang ratapan itu dirubah jadi tari-tarian itu sama Tuhan. Karena saya percaya Yesus Kristus punya rancangan yang terbaik buat kita semua. Tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Oh coplok. Ya wis gak apa-apa. Iya wis, makasih Pak. Yang kedua sekarang, sama-sama katakan, saya
mengenal Yesus. 2, 3 katakan, saya mengenal Yesus ya. Jadi dari yang tadinya tidak tahu sekarang kita tahu. Tuh yang kedua nih. Ini yang kedua lebih keren nih. Yang kedua adalah mengasihi Elohim sebagai respon kepada Tuhan. Gini, kita tahu ayatnya ya, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Ini ayat saya nggak suka waktu itu. Karena kalau saya baca, bagi mereka yang mengasihi Elohim, berarti kan dari bawah ke atas tuh. Jadi dari usaha kita ke atas, saya ganti loh itu ayat. Segala sesuatu dirubah tuh, yang buruk jadi baik bagi mereka yang dikasihi Elohim. Ya kan? Yang dikasihi Elohim, siapa percaya sini dicintai, dikasih, disayangi sama Tuhan Yesus Kristus, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Maka semua yang buruk akan dirubah jadi baik, ya kan? Nah, saya doanya gitu. Semua yang buruk akan dirubah jadi baik. Karena engkau semua, saudara, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini ayatnya berkata, enggak. Bagi mereka yang mengasihi Elohim. Kalau dikasihi Elohim kan dari atas ke bawah, apalagi kan kita grace tuh. Yang telah Tuhan perbuat. Tapi ayatnya berkata kok bagi mereka yang mengasihi Elohim. Nah ini maksudnya bagaimana? Nah itu. Saudara lihat begini, bohong itu. Bohong kalau manusia itu ya percaya jika Tuhan mengasihi maka semuanya bakalan baik-baik saja. Bohong. Jadi kalau Anda berkata gini, saya dikasihi Tuhan, hidupku akan baik-baik saja, kerjaanku akan baik-baik, ya kan? Keluargaku akan baik-baik, biniku akan baik-baik, lakiku akan baik-baik, ya kan? Terus tiba-tiba terjadilah sesuatu, jeblar, kena mental tuh. Nah gini kita berkata kan, lah katanya saya dikasih, lah kenapa hal ini terjadi? Di manakah kau Tuhan? Apa yang telah ku perbuat sehingga hal ini terjadi? Nah makanya ayatnya kan ini saudara, bohong. Kalau manusia percaya, kalau dia dikasih oleh Tuhan, dikasihi kan, versi saya dikasih bakalan baik-baik saja, itu bohong tuh. Kenapa saudara? Karena gini, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti mencintai saudara. Ini benar, amin. Siapa yang percaya Tuhan tidak pernah berhenti mencintai saudara? Sama-sama katakan, saya dikasihi Tuhan. 2, 3 katakan, saya dikasihi Tuhan. Oke ya, anggap ya. Tetapi tidak semua orang yang Tuhan kasihi memilih untuk mengasihi dia kembali. Enggak semua. Itu dia. Tuhan mengasihi saudara. Tetapi berapa banyak di antara saudara yang memilih untuk mengasihi Tuhan kembali. Sehingga semua yang buruk dirubah menjadi baik dalam kehidupan kita. Nah itu dia, kata kuncinya di sana. Kalau manusia mengasihi Tuhan, oke, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Maka responnya gini, dia akan dengan rendah hati menerima semua apa yang sedang terjadi dalam hidupnya dan berkata, aku masih tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan indah. Apa yang saya alami ini justru akan membuat aku untuk next level, ya kan? Dia rendah hati tuh. Dia memilih mengasihi Tuhan. Responnya kembali mengasihi Tuhan, ya gitu toh. Tetapi versi lain orang yang tidak membalas kasih Tuhan, oh ini dia. Kan dikasih Tuhan toh, benar. Tapi dia memilih tidak membalas kasih Tuhan. Dia akan mengatakan gini, dia akan merasa tertolak. Apalagi ini, dia nggak terima saudara. Dia akan mungkin marah sama Tuhan. Mungkin dia akan hidup dalam kepahitan. Kalau gini ceritanya nggak usah Tuhan-Tuhanan dah. Loh bentar, percaya nggak dikasih sama Tuhan? Iya saya percaya, tapi nggak gini juga caranya. Kenapa saya dijambret orang ini? Ya,
Tuhan harusnya lindungi. Loh, nggak apa-apa. Respon hati kita adalah tetap mengasihi Tuhan. Tapi kalau dia menolak, ya itu tadi, bagaimana yang buruk bisa jadi baik. Saya kasih contoh saudara gini. Saudara ngelihat film superhero kan, ada Marvel, DC Comic. Saya mau ngenalin saudara sama Joker. Joker kenal, sama Batman juga kenal kan. Nah, Joker adalah hero, bukan. Dia villain, penjahat. Kalau hero adalah Batman, betul ya. Nah, sekarang ini, apa yang menjadikan Joker itu jadi Joker? Dan apa yang menjadikan Batman itu jadi Batman? Kedua, sosok ini kalau Anda perhatikan, mereka memiliki latar belakang yang sama, yaitu pain, pedih, pahitnya hidup. Loh, coba saudara Joker dulu deh. Joker gimana? Dia orphan, yatim piatu. Papinya nggak ada, maminya sakit, tapi sakitnya juga sakit kayak begitu, ya kan? Oke, dia berusaha kerja, jadi badut, ngarakan. Silakan ke sini, diolok-olok sama orang, ditendangin sama orang. Badut lu, diajarin sama orang, dicuri. Dia ngalami rasa pedih hati, mengatakan hidupku kok kesengsara ya, gitu kan. Terus kemudian dia mencoba bangkit, akhirnya dia diolok-olok, ditertawain. Akhirnya dia kena sakit skizofrenia, sakit jiwa mental apapun itu juga. Nah, pain. Terus dia berkata gini, saya ini orang baik, ini kalimat dia, saya ini orang baik. Tapi kalau saya diginikan terus menerus, saya nggak bisa. Nah itu, saya nggak bisa. Maka dari itu, jadilah dia Joker. Dia berkata, the world hurt me, I'm gonna hurt back. Lu baik sama gua baik sama lu. Tapi kalau lu jahat sama gua bisa lebih ganas, lebih daripada kau. Itulah si Joker. Kenapa? Karena ya saya ini orang baik. Baik kok, percaya saya ini orang baik. Tapi kalau saya diginikan terus menerus, saya gak terima. Kan gitu. Itu si Joker. Tapi kalau Batman gimana? Batman sama saudara, dia ngalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Joker. Yang pertama, dia orphan. Dia jalan-jalan habis pulang nonton bioskop sama papi maminya ditembak mati, orphan pada saat itu. Yatim piatu juga, bingung dia, saya harus ngapain di sekarang. Terus terima kerjaan yang begitu sangat saya tidak tahu. Terus kemudian di situ dia trauma dengan lorong gelap. Sama suara juga takut, dia depresi, tekanan mental, dan terus akhirnya dia di sekolah pun dibully. Oh ini ya anaknya yang kemarin itu, diolok-olok mungkin. Lu kan sama, nggak ada beda, pain juga kan. Tapi apa yang membuat dia jadi Batman, jadi hero? Ini dia. Yang membuat dia jadi hero adalah dia berkata gini, the world hurt me, I'm not gonna let this happen to you. Dunia nyakitin saya, tapi saya gak akan biarkan apa yang saya alami ini dialami oleh engkau semua. Tapi yang satu berkata, dunia nyakitin saya akan balas balik, bahkan kalau bisa lebih kejam. Anda lihat bedanya di mana? Yang satu latar belakangnya sama. Coba Thor sama Gore itu juga sama saudara. Kalau saudara perhatikan semua itu cuman gini aja, responnya saja. Jadi kita ini semua ini punya kehidupan yang sama. 24 jam, latar belakang kita mungkin berbeda-beda dari berbagai macam suku, bahasa dan lain sebagainya. Tapi kita hidup di dunia marketplace yang dimana kita bisa mengalami hal-hal yang kiranya tidak terpikir, ya kan? Tetapi di sini kita percaya Tuhan ngasihin kita, amin. Tapi bagaimana respon kita terhadap akan hal itu semua? Apakah kita akan tetap rendah hati dan berkata, ya Tuhan, jadilah padaku seperti rencanamu. Atau bagaimana bisa gua hamil? Enggak ada, belum ini hancur juga.
Maria itu loh Maria. Tiba-tiba dia mengandung dan kemudian malu kan. Gak boleh kau begini. Apa kata orang? Kan gitu Maria. Apalagi siapa lagi? Semua saudara. Mereka semua mengalami latar belakang yang buruk. Tetapi mereka tahu mereka dikasih oleh Tuhan. Pilihannya adalah satu, mau membalas kasihnya kepada Tuhan. Atau dia mau menolak dan menolak Tuhan dan berkata, why? Mau why atau what? Kalau why kan kenapa nih begini? Tapi kalau what, oke Tuhan, what? Apa nih yang mesti saya lakukan sekarang? Nah gitu saudara. Mengubah buruk jadi baik. Jadi saya percaya gini, semua di sini mari sama-sama. Karena Tuhan punya rancangan yang lebih besar dari otak kita. Tuhan punya rancangan yang lebih besar dari hati kita. Tuhan punya rancangan lebih besar bagi masa depan kita. Biarlah sama-sama kita dibentuk oleh Dia Sang Penjunan. Kita tanah liat 2023 engkau mendapatkan pencapaian yang terbesar dalam kehidupan saudara. Setuju? Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Lagi terakhir yang ketiga. Bagi mereka yang mengasihi, ini kata kuncinya, yang mengasihi, responnya mengasihi. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah ini ada rencana Tuhan di sini saudara. Jadi poin yang ketiga adalah terpanggil sesuai rancangan. Di sini kita mendapatkan identitas. Setiap daripada kita ini punya panggilan dari Tuhan. Dan iblis membuat kita semua itu untuk supaya kita punya hidup tanpa tujuan, tanpa rancangan, tanpa harapan. Itu targetnya iblis. Padahal Tuhan punya rancangan, target iblis supaya saudara tidak punya tujuan, rancangan, harapan. Kenapa? Dengan jelas berkata bahwa orang yang tidak punya tujuan, yang jelas jangan harap bisa sukses. Orang yang tidak punya tujuan akan selalu merasa lelah. Orang yang tidak punya tujuan adalah orang yang hidupnya itu paling menyedihkan. Ini ya, Anda lihat di sini, ini kunci ya. Maka dari itu yang ingin diambil dari saudara oleh si jahat adalah your purpose. Sehingga saudara kan merasa bahwa gue hidup nih ngapain sih sebenarnya di kerjaan ini, di dalam hidup ini saya ini harusnya apa? Jadi seperti kayak roda berputar begitu, yang seakan-akan tidak yang tidak sampai ke tujuan seperti jalan di tempat begitu. Nah itu yang mau diambil. Ya kan, padahal Tuhan punya rancangan Tuhan dan panggilan Tuhan tuh gak akan pernah hilang loh saudara. Gak pernah hilang. Apa yang pernah terjadi di belakang itu urapan tetap menyertai saudara. Contohnya siapa? Musa pernah bunuh orang loh. Musa bunuh orang. Ya kan, tetapi yang terjadi dia dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Yusuf juga mengalami berbagai macam aniaya seperti itu. Bahkan dia juga mengalami berbagai macam pain yang begitu sangat menyakitkan. Bukan dari orang lain, tapi dari orang yang terdekat dengan dia, yaitu keluarganya sendiri. Wah itu paling pedih hatinya, ya kan. Tapi pada akhirnya yang terjadi, rancangan Tuhan terjadi, dia memerintah saat wabah kelaparan itu ada. Lo bayangin ya. Lagi Paulus, ya kan, Saul bunuhin orang percaya itu dibunuh semua, tetapi akhirnya dia dipakai Tuhan jadi Paulus, sehingga kita ini bisa kenal anugerah Tuhan ya, kita kenal rancangan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita itu ya dari satu orang yang namanya Paulus ini saudara. Petrus kan dipanggil untuk orang lain, kalau kita ini rasulnya Paulus gitu. Jadi 3 hal itulah. Jadi konklusinya dari ini semua adalah kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang apa? Lebih keras 2, 3 katakan. Dengan si Elohim, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rancangannya. Sama-sama katakan, saya punya rancangan Tuhan. 2, 3 katakan, saya punya rancangan Tuhan. Jadi yang pertama di sana dikatakan, 1, pengenalan penuh akan Tuhan. Ayo, come on, jangan kenal Tuhan sebagai juru selamat doang. Kenalin Tuhan sebagai sahabat, kenalin Tuhan sebagai
seorang bapak, seorang apa ya, saudara kenal sendiri dah. Karena masing-masing orang mengenal Tuhan itu berbeda loh. Ya kan, itu pengalaman Anda pribadi sama Tuhan. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang siapa, semacam-macam dah. Saya menjelaskannya juga, Tuhan tuh bisa jadi seorang guru juga. Wah. Yang kedua, tuh mengasihi Tuhan loh, bukan dikasih Tuhan doang kita ini. Ya kita memang selalu dikasih Tuhan, tetapi responnya mengasihi Tuhan tuh gimana? Ya, jangan salah respon. Kalau salah respon jadi joker. Coba lihat kanan kiri, mukanya kayak Joker atau kayak Batman gitu. Makanya saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu rendah hati dan berkata, ya Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu panggilan Tuhan itu nggak pernah hilang. Ayo, apa ini? Terpanggil sesuai rancangan dan identitas Tuhan. Itu loh saudara. Jadi kita hidup di dunia ini untuk apa? Ada rancangan Tuhan. Lah kita hadir blek, kita bisa muncul di tempat namanya Jakarta. Lah kenapa kita nggak muncul di tempat yang namanya kota lain gitu? Lah pasti ada purpose Tuhan dong. Pasti ada rancangan Tuhan dong. Nah rancangan Tuhan itulah yang biarlah itu terjadi. Karena rancangan Tuhan itu bukan baik. Tapi rancangan Tuhan itu yang terbaik buat masa depan kita semua. Sehingga saudara semua itu hidup itu maksimalnya itu maksimal. Wah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kesaksian hidup saudara. Gitu loh. Sepakat, setuju? Siapa yang percaya kita semuanya menerima anugerah yang terindah dari Yesus Kristus. Tambah tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Boleh berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Ya. Jadi pulang dari tempat ini yang diingat apa? Jadi Joker atau Batman gitu aja. Jadi Joker atau Batman. Dua-duanya jadi loh saudara mengalami hal sama, nggak ada beda. Saya perhatiin itu Thor juga. Thor malah jadi semua. Gore juga. Gore itu yang pakai pedang necromancer itu, gitu. Tapi respon itu mata saudara, ya. Nah, disinilah kita datang kepada Yesus. Jangan kita cuman kenal Tuhan hanya cuman kulitnya saja. Kenali Tuhan lebih dalam. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang besar yang ingin Tuhan tunjukkan kepada saudara. Visi yang besar, ya. Sesuatu yang spektakuler. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang amazing gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Itu tuh mata saudara. Tuhan mau memperlebar kapasitas hati saudara. Bisnis saudara itu akan dipercaya oleh Tuhan jumlah omset yang jauh lebih besar. Kau akan punya cabang, bukan cuma satu, tapi engkau akan punya beberapa cabang. Kenalan saudara akan meluas. Tutup mata saudara, jaringan saudara, itu circle Anda, itu akan semakin menjadi besar. Dan engkau memberi pengaruh, bulan ini adalah bulan pengaruh kan. Untuk pencapaian besar ya kita mesti memberi pengaruh kan. Dan pengaruh yang paling terbaik adalah Yesus Kristus. Nah ketika Yesus tinggal dalam diri saudara, maka hidup saudara ketika engkau hadir di tempat itu, suasana langsung berubah. Ketika engkau hadir di tempat itu, tiba-tiba keajaiban terjadi, kesembuhan terjadi. Angkat tangan saudara. Siapa yang mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi? Nah, siapa yang mau melihat Tuhan Yesus bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan saudara? Angkat tangan saudara. Oh, jangan pernah meremehkan Yesus Kristus. Mungkin kau memandang, tapi kan gue siapa? Saya dari ini asalnya merantau. Oh, jangan pernah melihat kelemahan diri saudara. Tapi lihatlah kelebihan dari Yesus yang bisa Yesus kerjakan dalam diri saudara. Di dalam kelemahan saudara terletak kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Semua yang engkau tidak mampu, yang tidak sanggup, yang tidak bisa, Tuhan pasti akan memampukan. Di sini kita semua mau tahu
harus tahu sesuatu. Tuhan tidak cari yang mampu kok. Tuhan cari yang mau. Selama saudara mau, engkau akan dimampukan oleh Tuhan Yesus. Ya, engkau akan jadi anak-anak Tuhan, duta-duta Kristus yang luar biasa. Kita angkat satu lagu ini, silakan. Dan saya percaya lagu ini adalah doa kita kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Lagi katakan, Yesus, 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 ajaklah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yang percaya ditolong Tuhan Yesus, angkat tangan saudara. Yesus, 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 ajaklah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Lagi-lagi dengan keras saudara katakan, Yesus, 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 namamu. Amin. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong dengan hati yang diarahkan pada Yesus. Mami saya ngalami loh saudara. Ya, kurang baik apa coba tutup mata ya. Kurang apa itu mama saya itu? Doa baik, puasa iya. Mengalami musibah, cancer stadium 4. Pilihannya adalah marah sama Tuhan atau mengasihi Tuhan, rendah hati, dan kemudian dibentuk oleh Tuhan. Dan ternyata akhirnya dia memilih rendah hati, menjadi bukan seperti Joker, tapi ya seperti hero, pahlawan gitu. Pahlawan Kristus. Hasilnya apa? Oh, banyak lagu baru. Lagu ini ya muncul gara-gara ya itu tadi, aku ditolong Tuhan. Pelayanan semakin spektakuler. Ya, sekarang terbaik saudara. Tuhan gak ngasih yang baik, Tuhan ngasih yang terbaik. Dan menurut Anda ini udah baik, udah gini aja lah, cukup. Ya saudara salah ikut Tuhan gitu. Karena Tuhan Yesus gak pernah ngasih yang baik, Tuhan Yesus ngasihnya yang terbaik. Dia mau ngasih yang the best of the best, paling the best buat saudara untuk jadi yang best. Nah sekarang di sini siapa yang mau terima pukulan tempat ini, berkat dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Angkat tangan saudara, pengurapan Tuhan nyata pada saudara semua. Tuhan kami percaya, mari berbahasa roh bersama-sama. Ira baragara baraga shiri baragara barasara. Ira baragara baragara baraga shiri baragara baragara. Shiri baragara baragara baraga sadaba. Ora baragara baraga shiri baragara. Lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Shiri baragara 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 baragara. Jadilah pada kami seperti yang Kau rencanakan Tuhan. Shiri baragara baragara baragara.
bebaskan roh Tuhan menjamah engkau, alami perjumpaan dengan Yesus. Oleh sebab itu semua katakan Yesus, Yesus. Lambaikan tangan saudara. Amin. Yesus, 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 Juru Selamatku. Berdoa saat ku percaya aku ridho. Ayo yang terakhir, yang terakhir. Angkat tangan lebih tinggi. Tuhan turun tangan menjamah kau, katakan Yesus, 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 ajaib namamu. Haleluya. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Sekali lagi, apa yang Anda ucapkan itu terjadi dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Aku ditolong. Amin. Hey, haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya ada Yesus di dalam saya. Saya sembuh, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mana suaranya Yes Jakarta, masih semangat puji Tuhan, amin. Saya mengundang Bapak Saudara kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan suatu khasiat yang cahaya yang bersinar bagi Tuhan. Woo! Kami mau bersinar bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Jadi pelitaku sepanjang jalanku, Yesus menuntutku. Katakan kau Yesus, kau menjadi sahabatku melewati masalah. Kau tolong aku. Semua nyatakan, ku mau berjalan
kanan kiri kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Hari ini ada berkat spesial ya. Karena dua anaknya senior pastor ada di sini semua. Nah, besok kita ada foto keluarga. Jadi maka itu hari ini pada mulai datang dan saya sama Pastor Billy juga sudah dari kemarin. Dan hari ini kita total mau support YHS Jakarta. Percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat dinyatakan di tempat ini. Percaya, katakan amin. Yuk satu hati kita sama-sama berdoa. Percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang dinyatakan. Tuhan, saat ini kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kalau dulu kami nggak tahu, sekarang kami telah tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan hanya saja datang untuk menyelamatkan kami, tetapi Engkau datang untuk mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya setiap tangisan Engkau ubahkan menjadi sukacita. Kami percaya setiap masalah Engkau ubahkan menjadi mukjizat. Kami percaya Yesus yang menjadi Immanuel, penuntun jalan kami. Kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hidup kami terus diberkati, hidup kami terus disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sangat memberkati kami pada kesempatan kali ini. Saat ini Tuhan, aku lepaskan berkat atas setiap anak-anak-Mu yang hadir. Aku lepaskan kesehatan, aku lepaskan mukjizat. Biarlah Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Lipat kali ganda Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Semua dijagai Tuhan, dijauhkan dari virus, mara bahaya, sakit penyakit. Mereka semua dijagai oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus. Semua sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, mengadakan wajah kami. Saat ini curahkan berkat atas nama Bapa Yahweh, kuasa Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata Yesus Masiah, let's go. Bersinar